Oke, balik lagi. Selamat datang. Kali ini kita akan coba membahas lanjutan dari use case VLSM. Check it out. Nah, use case kedua adalah VLSM ini variable length subnet masking. Ini teknik namanya variable length subnet masking. Ngutak-ngatik default subnet mask yang ada. VLSM ini ya itu cukup fleksibel dengan ada beberapa aturan. Kan? Nah, kalau kita lihat di sini, kita butuh 100 orang. Ya, 255, 255, 255, 128. Kalau kita pakai size 24 gimana? Berarti kan 0 semua. Anggaplah size 24 ini kayak kita punya satu wilayah Jakarta. Kalau satu wilayah Jakarta ini terlalu besar, gitu kan, kita butuh bagi jadi Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan lain-lain. Kita bikin, misalnya ada Jakarta Barat sama Jakarta Timur. Nah, ini slash 24. Ya, semuanya ini slash 24. Kalau kita bikinkan jadi slash 25, berarti maksimum hostnya berapa tadi di sini? Ya, 127. Artinya, kalau kita punya 10.000, ini bisa sampai 10.00127. Nah, seperti ini. Lah, 128 dan lain-lain gimana? Di wilayah yang berbeda. 10.00128 sampai 10.00255. Ya. Nah, sama seperti ini. Kita bikin dua wilayah. Slash 25, ini slash 25 di sini. Ya, jadi kita bikin wilayah administratif yang berbeda. Jadi, subnet mask sangat berpengaruh. Nanti ada ujian-ujian di Cisco, CCNA, dan lain-lain, itu kasus seperti ini. Bisa nggak ping 10.0015, bisa nggak ping ke 10.00.200 misalnya. Bisa nggak ping? Gitu. Nah, ini yang jadi masalah. Kemarin saya bilang tergantung subnet masknya. Kalau subnet mask standar, default, 10.0015 bisa ping ke 10.00.200 kalau pakai 255.000. Nah, default. Tapi kalau tidak, bagaimana? Gitu. Ini belum tentu bisa ping kalau pakai slash 25. Kenapa belum tentu bisa ping? Karena 15 ini ada di wilayah ini, 200 ini ada di wilayah ini yang berbeda. Nah, itu use case ya, yang pertama. Nah, use case kedua, kadang-kadang kita disuruh ngitung. Kalau saya pakai slash 25, pecahan wilayahnya ada berapa? Kayak kita disuruh ngomong, Jakarta itu ada berapa wilayah administratif sih subnya? Kita punya Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Pusat, gitu kan? Nah, ngitung itu di IP bagaimana, gitu kan? Nah, ngitungnya adalah kita lihat seberapa banyak IP atau seberapa banyak bit yang dipinjam. Kalau bit yang dipinjam cuma satu, ya berarti kita bilang 2 pangkat 0. 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nah, yang dipinjam cuma satu. Di sini tok. 0 semua. Berarti berapa ini? Ya, 1. 0 dan 1 itu 2. Jadi ada 2 wilayah. Kita pakai use case lain. Contoh, kalau saya punya misalnya slash 26 misalnya. Kalau slash 26 berarti kita coba ya, kita pakai ini slash 26 1 2. Nah, berarti berapa banyak dalam satu wilayah? Ya, satu wilayah yang tadinya 254 ya 255 lah ya, 0 sampai 250. 0 sampai 255. Nah, sekarang kalau dipinjam 1 jadi kecil,
ya 0 sampai 127 itu kan dipinjam 1 lagi jadi 0 sampai 63. 0 sampai 127 berapa ini? 128. 0 sampai 63 64. Nah, ini menentukan berapa banyak dalam satu wilayah itu dianggap satu tetangga, gitu kan. Nah, sekarang berapa banyak pecahannya? Kalau pakai slash 25, pecahannya ada 2 nih, subnetworknya. Kalau pakai slash 26, pecahannya ada 4. Pakai slash 27, pecahannya 8. Nah, cara cepatnya gimana? Cara cepatnya hitung aja nih berapa banyak yang dipinjam. Kalau yang dipinjam hanya 2 bit, ya tadi kita 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Nah, karena dipinjam cuman ini, dan 2 pangkat 0 ya 1. 2 pangkat 1 ya 2. 2 tambah 1 berapa? 3. 0 sampai 3. 0 sampai 3 itu ada 4 wilayah. Nah, itu cara cepat berikutnya. Oke. Yang ketiga, saya butuh lebih dari 300 IP. Ini use case di PT Bukit Asam kalau nggak salah. Jadi kasusnya ada beberapa user pakai wireless, beli gitu kan, main colok aja gitu kan, akhirnya IP pakai semua, giliran yang legitimate mau masuk malah nggak dapat IP. Nah, mereka nggak pengen ngelimit IP, mereka pengen banyakin IP. Gimana caranya? Caranya adalah kita lebarin. Ya, kita lebarin ini semua. Berarti lebarinnya bagaimana? Lebarinnya bit networknya kita lebarin sampai sini. Nah, berarti bukan lagi slash 24, ini slash 23. Kalau slash 23, berarti networknya bisa berbeda lagi. Kalau kita pakai slash 23, berarti ini totalnya adalah 255. 0 sampai 255, 256. Nah, ditambah 1 lagi. Jadi 5, 12. Nah, cocok nih. Pakai slash 23. Kalau slash 23 berarti ini 255, 255, 254.0. Ya, ini 254 nih. Bukan 255 karena ini dijadikan 0. Nah, itu use case. Kadang kita pengen seperti ini. Nah, selanjutnya ya, ada yang kita perlu tahu, ujian dalam Cisco kadang-kadang begini. Bisa nggak kita ping ya dari 10.001 ping ke 10.00127 yang semuanya pakai subnet mask atau pakai prefix /25. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan cukup tricky. Ya. Kenapa tricky? Karena kita lihat, satu, ini ada di wilayah yang sama dengan ini. Cuman nggak bisa ping. Nah, ini. Jadi dalam subnet mask ada beberapa IP yang nggak boleh dipakai. Ya. Jadi ada namanya network address. Ya. Ada namanya host address. Ya. Host address. Ada namanya local broadcast address. Broadcast address. Nah, network address itu adalah pelang jalan. Ya, kalau pelang jalan nggak boleh dipakai buat nomor rumah. Kita jalan maju mundur misalnya nomor 1. Nomor 1 adalah nomor rumah. Jalan maju mundur itu nggak boleh jadi nomor rumah. Ya, nah, network address itu adalah first bit.
first bit. Bit pertama. Local broadcast adalah last bit. Nah, kalau kita pakai /24 bagaimana? /24. Kalau kita pakai /24, network address itu 0, gitu kan, 10, 0, 0, 0. Nah, ini nggak boleh dipakai buat komputer. IP komputermu berapa? 10, 0, 0, 0. 0-nya nggak boleh dipakai, karena itu adalah network address. Nah, IP komputermu berapa? 10, 0, 0, 255. 255 pun nggak boleh dipakai. Ini adalah last bit local broadcast. Local broadcast itu kayak toa masjid lah ya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa gitu kan, bisa teriak dari toa masjid. Yang kena broadcast ya satu wilayah RT itu. Nah, yang kita bisa pakai praktikal yang host address. Nah, disinilah ada istilah yang namanya N-2. N-2 berarti bit pertama sama bit terakhir nggak boleh dipakai. That's why untuk alamat kelas C kita pakai 254 IP. Karena 0 nggak bisa dipakai, 255 nggak bisa dipakai. Ini kan totalnya 256. 0 sampai 255. Ya, 256 dikurang 2 adalah 254. Nah, kalau misalnya dengan use case yang tadi, ya, kalau kita pakai use case yang tadi, 10.001 bisa ping nggak dengan 10.00127 sekarang pakai /25. Nah, 1 itu bisa dijadikan host IP. Tapi 127 ini adalah last bit dari subnetwork pertama. Begitu juga, dia bisa nggak ping ke 10.1.0.128. 28 ini ada di network yang berbeda, plus ini adalah pelang jalan untuk subnetwork yang kedua. Oke, itu dulu untuk hari ini. Ya. Kita akan lanjutkan ya dengan topik-topik berikutnya.